Halo guys, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi strategis yang sekaligus menyimpan tantangan besar. Ribuan pulau, jalur laut internasional, serta ruang udara yang luas menuntut sistem pertahanan yang tidak hanya kuat, tetapi juga adaptif terhadap berbagai bentuk ancaman. Dalam konteks pertahanan modern, kekuatan militer tidak lagi semata diukur dari jumlah personil, melainkan dari kemampuan teknologi yang mampu bekerja cepat, presisi, dan berlapis. Salah satu elemen kunci dalam sistem tersebut adalah rudal. Rudal memiliki peran ganda yang sangat vital. Di satu sisi, ia menjadi alat serangan jarak jauh yang mampu melumpuhkan target strategis. Di sisi lain, rudal juga berfungsi sebagai tameng pertahanan untuk menghadang ancaman yang datang dari udara maupun dari laut. Melalui kombinasi pembelian alutsista dari luar negeri dan pengembangan teknologi dalam negeri, Tentara Nasional Indonesia kini mengoperasikan beragam sistem rudal canggih yang disebar di 3 matra utama: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Indo Today. Pertama, kita bahas Yahon P-800, sebuah daya gentar supersonik di lautan. Dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, TNI Angkatan Laut memiliki salah satu senjata pemukul paling menakutkan, yakni rudal anti kapal Yahon P-800 buatan Rusia. Rudal ini dikenal memiliki kecepatan cepat, supersonik, hingga Mach 2,5, dengan jangkauan tembak yang bisa mencapai 300 km. Keunggulan utama Yahon terletak pada profil terbangnya yang sangat sulit dideteksi oleh radar lawan. Dengan bobot mencapai sekitar 3 ton, rudal ini dirancang untuk menghancurkan target di permukaan laut secara efektif. Kombinasi kecepatan tinggi dan daya hancur besar menjadikannya ancaman serius bagi armada laut manapun yang mencoba melanggar batas wilayah kita. Beralih ke pertahanan udara jarak pendek, Indonesia mengoperasikan Starstreak, rudal buatan Thales yang dikenal sebagai salah satu yang tercepat di kelasnya. Dengan kecepatan lebih dari Mach 3, Starstreak dirancang untuk menghadapi ancaman yang muncul secara mendadak di ruang udara. Rudal ini memiliki jangkauan tembak sekitar 7 km, sementara sistem radar pendukungnya mampu mendeteksi sasaran hingga jarak 250 km. Karakteristik tersebut membuat Starstreak sangat efektif untuk menghadang pesawat tempur, helikopter, hingga wahana nirawak, sekaligus menjadi lapisan pertahanan udara yang sangat responsif. Masih dari lini teknologi tinggi, TNI juga mengandalkan KH-59ME, rudal jelajah udara ke permukaan yang dirancang untuk serangan terukur terhadap target darat maupun laut. Meskipun kecepatan rudal ini berada di kisaran Mach 0,8, kekuatan utamanya terletak pada presisi dan daya hancurnya yang luar biasa. Dengan jangkauan hingga 200 km dan hulu ledak seberat 320 kg, KH-59ME sangat cocok digunakan dalam operasi jarak menengah yang menuntut ketepatan sasaran tinggi, namun tetap memberikan efek destruktif yang signifikan terhadap target bernilai strategis. Untuk pertahanan udara jarak pendek yang lebih fleksibel, TNI juga mengoperasikan Mistral buatan MBDA dari Prancis. Rudal ini sangat dikenal karena akurasinya yang tinggi, serta kemampuannya untuk digunakan dalam berbagai platform, mulai dari kendaraan darat hingga kapal perang. Versi terbarunya, Mistral 3, memiliki kecepatan sekitar Mach 2,6, dengan tingkat akurasi mencapai 97% berdasarkan uji coba operasional. Bobotnya yang relatif ringan membuat rudal ini sangat ideal untuk menghadapi situasi pertempuran yang dinamis dan berubah cepat. Selain Yahon, kekuatan laut Indonesia diperkuat oleh Exocet MM40 Blok 3 dari Prancis. Rudal anti kapal ini telah lama dikenal di dunia internasional karena reputasinya dalam hal akurasi dan kemampuan manuver.
Exocet MM40 Block 3 memiliki jangkauan hingga 200 km dan berkecepatan subsonik. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan terbang sangat rendah di atas permukaan laut atau sea skimming, yang membuatnya sulit dicegat oleh sistem pertahanan kapal lawan. Sejak resmi digunakan, rudal ini telah menjadi bagian integral dari sistem tempur kapal-kapal penjelajah TNI Angkatan Laut. Dari Amerika Serikat, TNI mengoperasikan AGM-65K2 Maverick buatan Raytheon. Rudal udara ke permukaan ini dirancang khusus untuk menghancurkan target taktis dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Sasaran utamanya meliputi kendaraan tempur, bunker, hingga instalasi pertahanan musuh. Dengan kecepatan lebih dari 1.100 km per jam, Maverick sangat efektif untuk misi serangan cepat yang menuntut ketepatan maksimal, guna meminimalisir kesalahan sasaran. Dalam skenario pertempuran udara jarak dekat atau dogfight, TNI masih mengandalkan R-73, rudal udara ke udara yang tetap relevan hingga kini. Rudal ini dirancang untuk pertempuran jarak dekat dengan tingkat maneuverability yang sangat tinggi, mampu melaju hingga Mach 2,5 dengan jangkauan sekitar 30 km. Meskipun bukan sistem terbaru, kemampuannya dalam duel udara jarak pendek menjadikannya bagian penting dari sistem pertahanan pesawat tempur kita. Di tengah dominasi produk global, Indonesia mulai menunjukkan kemajuan signifikan melalui pengembangan rudal petir V101. Rudal ini merupakan hasil kolaborasi antara industri pertahanan dalam negeri dan Balitbang Kementerian Pertahanan RI. Memiliki kecepatan jelajah sekitar 260 km per jam, fokus utamanya adalah serangan terhadap target statis dengan tingkat akurasi tinggi. Kehadiran rudal ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pembeli teknologi, tetapi juga mulai membangun fondasi kemandirian industri pertahanan nasional yang kuat. Dengan kombinasi rudal pertahanan udara yang responsif, rudal anti kapal berdaya hancur tinggi, serta rudal udara ke permukaan yang presisi, kekuatan pertahanan TNI dibangun secara berlapis dan saling melengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mempersiapkan diri hanya untuk satu jenis ancaman, melainkan merancang sistem pertahanan menyeluruh untuk menjaga kedaulatan wilayah udara dan perairan secara total. Di tengah dinamika keamanan regional yang terus berubah, keberadaan sistem rudal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sekaligus mempertegas komitmen kita dalam membangun pertahanan yang kuat, modern, dan berkelanjutan. Menurut Anda, manakah dari sistem rudal di atas yang memiliki efek gentar paling besar di kawasan kita? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung Indo Today dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.